Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang proses manajemen kinerja. Menurut Wibowo, proses manajemen kinerja mencakup suatu proses pelaksanaan kinerja dan bagaimana kinerja dijalankan. Berikut ini adalah siklus manajemen kinerja. Manajemen kinerja diawali dengan suatu perencanaan tujuan yang diharapkan dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini tentunya berasal dari visi misi suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan rencana kerja memerlukan monitoring dan pengukuran atau penilaian terhadap proses dan kemajuan yang diperoleh untuk mencapai tujuan, maka diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Serta komunikasi berkesinambungan merupakan penyebaran informasi mengenai perkembangan kerja, hambatan, permasalahan, dan solusi yang akan diterapkan. Dan berikut ini adalah model dan siklus manajemen kinerja. Yang pertama adalah model Deming. Berikut adalah gambar siklus model Deming. Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalan dan hasil pelaksanaan, mereview atau peninjauan. Hasil dari mereview dapat menyimpulkan kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan rencana, namun dapat menjadi deviasi antara rencana dengan kemajuan yang telah dicapai. Yang kedua yakni model Turing dan Hall. Berikut adalah gambar siklus model Turing dan Hall. Model Turing dan Hall dimulai dengan melakukan perumusan lebih dahulu harapan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dan adanya dukungan untuk mencapai tujuan. Kemudian adalah mereview dan menilai kinerja dan melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Model yang ketiga adalah model Costello. Berikut adalah gambar siklus model Costello. Model Costello dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan agar dapat suatu rencana dalam bentuk rencana kinerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja diberikan coaching untuk SDM dan dilakukan pengukuran kemajuan dan peninjauan kembali dilakukan untuk perubahan rencana yang diperlukan. Hal ini terus dilakukan hingga mendapatkan persiapan perencanaan yang baik dan matang. Model yang keempat adalah model Armstrong dan Baron. Berikut adalah siklus manajemen model Armstrong dan Baron. Menurut Armstrong dan Baron, proses manajemen kinerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Urutan dimulai dari misi organisasi dan tujuan strategis. Hal ini merupakan titik awal proses manajemen kinerja. Yang kedua, rencana dan tujuan bisnis dan departemen. Hal ini merupakan penjabaran dari misi organisasi dan tujuan strategis. Yang ketiga, kesepakatan kerja dan pengembangan. Merupakan kesepakatan yang dicapai antara individu dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitas. Biasanya hal ini dicapai dalam rapat formal. Yang keempat adalah rencana kinerja dan pengembangan. Merupakan eksplorasi bersama tentang apa yang perlu dilakukan. Kemudian, tindakan kerja dan pengembangan. Manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Kemudian monitoring dan umpan balik berkelanjutan. Konsep ini terpenting adalah sering berulang dan proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Kemudian review formal dan umpan balik. Dalam melakukan review, pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan komentar tentang kepemimpinannya. Kemudian penilaian kerja menyeluruh. Penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau prestasi kerja. Tingkatan penilaian dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan pekerjaan yang dilakukan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas manajemen kinerja. Itulah tadi video tentang penjelasan proses manajemen kinerja.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.